ini baru pada pulang Pak malam Oh di gitu ya Pak ya. kepentingan beda di daerah sudah leye-leye di sini Enggak masih juga loh Pak. Jadi, Sama sih kantornya sebenarnya. baru pulang juga, pakai seperti itu. Nah, melalui Jalinan Budaya Nusantara ini sebenarnya ada program-program strategis yang ke depan gitu. Pertama, yang jelas informasi. Jadi, Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada program mengenai Pekan Kebudayaan Nasional, terus Pekan Kebudayaan Daerah, dan mendorong percepatan pemajuan kebudayaan melalui 10 OPK. Dan juga ada program pemajuan kebudayaan di desa. Nah ini jelas Bapak Ibu yang masuk di sini tinggalnya di desa ini, gitu, walaupun di wilayah kabupaten kota. Nah hal ini perlunya kami mendukung gitu ya, atau membangun gerakan gitu ya, kita berekspresi, mewujudkan karya-karya baru, juga menggalang kekuatan dari desa gitu ya, dengan potensi-potensi yang ada di desa, sehingga upaya pemajuan kebudayaan ini bisa bergerak dari desa seperti itu. Yang jelas kemarin Pak Dirjen sudah melakukan program-program prioritas, yaitu pemajuan desa kebudayaan. Nah, ini yang nantinya harapan kita bersama, termasuk Bapak dan Ibu penerima FBK ini, tidak berhenti di sini gitu. Selesai mendapatkan dukungan atau fasilitasi dari pemerintah, terus ya sudah selesai, terima kasih gitu. Tapi paling enggak ada imbal balik lah. Pertama, berupaya bersama-sama meregenerasi gitu anak-anak muda, generasi muda, sehingga karya-karya Bapak ini ada yang meneruskan ke depannya. Terus yang kedua, mengajak membangun sanggar-sanggar yang ada di desa atau di desa tetangga Bapak Ibu tinggal. Nah, hal-hal inilah yang nantinya melalui forum ini gitu ya, sehingga bisa masing-masing mengembangkan kreativitas secara bersama-sama, menciptakan seni dan budaya yang berakar dari di mana Bapak Ibu berada. Nah, selain itu juga guna mengangkat kebudayaan di daerah ini, nah ini kalau data melalui forum silaturahmi ini, kami yang jelas mendapatkan data konkret. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan, nantinya jelas misalnya di Kabupaten A, B, C, atau di provinsi di mana di wilayah Bapak Ibu tinggal. Nah, disinilah ruang forum komunikasi ini bisa tersampaikan ke Bapak Ibu gitu melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terus juga ada program-program yang pertukaran budaya. Karena selama ini Direktorat Jenderal Kebudayaan banyak bergerak di sini, namun masih minim informasi potensi-potensi karya-karya budaya yang berada di daerah-daerah. Jadi cenderungnya itu lagi loh, lagi. Nah ini paling tidak karya-karya ekspresi Bapak ini nantinya saya berharap bisa masuk dalam satu wadah gitu ya, di data pokok kebudayaan. Nah, sehingga semua karya Bapak yang ada ini nggak usah sungkan, nggak usah punya pikiran macam-macam, semua karya Bapak itu dilindungi, dimasukkan dalam sistem database besar, rumah besar gitu, sehingga bisa ditonton oleh seluruh masyarakat. Nah, saya melihat ada Bapak Ibu yang sudah punya kanal YouTube masing-masing. Nah, kalau nanti karya Bapak Ibu masuk dalam kanal budaya saya yang dalam forum besar, akan lebih mudah dikenal. Di mana kemarin kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional itu sudah ditonton sampai ke mancanegara, sampai 24 ribu, 24 juta
kita ya kemarin itu, mungkin nanti Mbak Yeni bisa memberikan yang mengikuti. Nah, harapan ke depan ini 2021 juga ada PPKD, PPKD Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, disitulah ruang kita bersama. Pertama dari sisi Bapak Ibu bisa turut berpartisipasi sukseskan Pekan Kebudayaan Daerah di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, untuk mendapatkan ini dari mana gitu. Nah, Bapak akan mudah melalui forum ini, ada Bu Yeni dan juga Bu Sri Hartini. Nah, akan lebih memudahkan mendapatkan informasi ini, ya Pekan Kebudayaan Daerah di mana. Nah, yang jelas Direktorat Jenderal Kebudayaan nantinya akan mendorong prioritaskan ke Bapak Ibu dari Pekan Kebudayaan Daerah ini loh, list dari misalnya di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang pernah menerima fasilitasi bidang kebudayaan. Ruang-ruang inilah yang menjadi lebih menyemangati Bapak Ibu dalam mengekspresikan karya-karya Bapak Ibu. Terus dari sisi regenerasi, kan di sini ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, banyak sekali ruang-ruang yang di ekstrakurikuler di sekolah ini guru yang mengajarkan mengenai tradisi atau seni budaya di tempat tinggal anak-anak ini hanya tertentu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ikut memberikan penguatan karya-karya Bapak Ibu menjadi bagian dari sebuah usaha-usaha dalam rangka pemajuan kebudayaan. Nah, sehingga nantinya semua informasi kita bisa bertukar informasi. Terus satu sisi lainnya, apabila Bapak Ibu memiliki sebuah karya-karya yang memang hampir punah ataupun karya-karya cipta kolaborasi atau baru gitu ya. Jadi perpaduan dari karya budaya yang asli dengan kreasi yang ada, muncul karya-karya baru. Nah, di sini bisa dikemas dan menjadi satu rangkaian kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di provinsi maupun kabupaten kota dan maupun di level pusat. Nah, ruang-ruang itu masuk dalam bagian program pemajuan kebudayaan yang salah satunya misalnya Jarum Rempah, terus desa pemajuan kebudayaan desa, dan juga ada event-event yang bersifat internasional nanti ke depannya. Dan inilah mungkin sedikit ya dari masukan dari saya gitu ya, dan mohon maaf ini Bu Sri ternyata baru sampai rumah ini dan ada ada acara keluarga mendadak, salam buat Bapak Ibu semua, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau Mbak Yeni sudah sampai di rumah gitu, nanti pasti akan memberikan kontribusi. Harapan saya memang ini sebagian kecil, dan saya terima kasih ke Pak Sopyan bisa menggandeng, merangkul semua penerima FBK. Sebenarnya banyak sekali penerima FBK lainnya belum masuk. Nah, mungkin kalau wadah ini sudah terbentuk gitu ya, nanti Bu Yeni ini akan memberikan nomor-nomor kontak dari penerima FBK tahap kedua gitu. Dan nanti di 2021 juga ada FBK tahap ketiga. Nah, disinilah yang menjadi ruang wadah bersama, forum silaturahmi. Kalaupun nanti diresmikan ada akte pendirian notaris, ya monggo silahkan. Intinya jalinan silaturahmi antar provinsi, kabupaten, kota, bahkan antar pulau ini ya saya mengamati tetap berkelanjutan gitu, dan semua informasi yang dari kementerian itu pasti Bapak Ibu akan mendapatkan yang menjadi program-program prioritas. Dan siang tadi itu saya mengikuti rapat pimpinan
Pak Dirjen bahwa itu ada program penggerak kemajuan kebudayaan. Nah, ini saya berharap nanti kalau di wilayah Bapak Ibu yang kebetulan desanya menjadi sasaran, karena ini kan tidak dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, namun oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Nah, ini yang menjadi wilayah Bapak Ibu pasti akan kami informasikan. Nah, jadi membangun kader-kader gerak ini nanti akan dilatih potensi-potensi yang ada di desa. Nah, dengan Bapak Ibu berasal atau apa ya, tanah kelahiran di desa tersebut, pasti ruang gerak terus jalinan apa ya, kekerabatan di tempat Bapak Ibu tinggal akan lebih memudahkan untuk menggerakkan masyarakat, memberikan atau mengangkat potensi-potensi ekonomi kerakyatan di sana. Jadi ada ruang apa ya, dari parekraf itu nanti akan berpartisipasi berkaitan dengan ekonomi kreatifnya dan juga seni budaya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang kiranya sedikit menjadi penyampaian awal Bapak Ibu. Itu saya berharap inisiatif ini kita sambut bersama sehingga nantinya Bapak Ibu menjadi bagian pahlawan-pahlawan untuk pemajuan kebudayaan. Memang kalau kita tidak bergerak bersama-sama, tidak bergotong royong bersama-sama, kapan lagi dan siapa lagi yang nanti melestarikan, yang melanjutkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu sedikit penyampaian dari saya. Mohon maaf mungkin ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Hadi, Pak Samsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang bukan dan tradisi lagi, Pak ya? Bukan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Dan masyarakat adat. Nah, jadi gitu. Jadi makasih banyak sekali lagi kepada Pak Samsul Hadi sudah menyampaikan wejangannya kepada kami semua selaku pengurus dan juga teman-teman di komunitas budaya, baik itu komunitas maupun perorangan. Untuk selanjutnya kebetulan ada Bu Yeni Lasmawati, ya, PPK kami ini. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Ditjen Kebudayaan, baik yang dari fasilitasi yang EBK, Pak ya, untuk EBK dengan bantuan yang diberikan kepada kami, ya. Kami merasa sangat merasa sangat terbantu sekali, yaitu kesenian yang ada di daerah. Alhamdulillah sekarang mulai menunjukkan banyak kemajuan, termasuk kami sendiri merasakannya. Mudah-mudahan nanti bisa menular dengan komunitas-komunitas lain seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Jadi menjadi tugas kami nanti Pak mengajak, kalau tadi disampaikan oleh Pak Hadi, membentuk apa macam komunitas atau sanggar-sanggar seni, yaitu bagian tugas kami untuk mengajak masyarakat seperti itu. Kemudian kepada Bu Yeni Lasmawati mungkin bisa menyampaikan pesan-pesannya, Bu, pada kami semua, termasuk nanti mungkin pendapatnya tentang berdirinya Jalinan Budaya Nusantara ini menurut Ibu gimana? Jadi kepada Ibu Yeni Lasmawati kami persilahkan, Bu. Mungkin semua kawan-kawan di unmute lagi apanya suaranya mungkin. Iya. Coba. Informasinya ini 5 menit lagi Pak, gitu. Kita berdiskusi aja, monggo. Oke. Jadi nanti ada sesi diskusi kita setelah penyampaian Ibu Yeni. Halo Ibu Yeni. Masih 5 menit lagi Pak, jadi dilanjut dulu. Masih di motor, hampir nyampe ini WA saya. Oh beliau.
Nah, Bu Artini ya, yang masih 5 menit Bu lagi. Hartini belum bisa gabung, Bapak. Titip salam aja. Oh gitu. Oh, jadi Salam ini sehat, masih di jalan. semangat untuk pemajuan kebudayaan Oke di Pak, WA-nya. silakan sambil menunggu beliau, menunggu Bu Yeni nyampe rumah ya. Kalau memang ada yang ingin menyampaikan apa dengan Pak Hadi mungkin ya kan. Nah, Jadi Pak Samsul, dari Ya, Pak. Pak siap. Samsul, saya juga mau mohon informasi ini. Dari sekian kali mungkin Dirjen Kebudayaan memberikan bantuan FBK ini yang memiliki ide seperti kita ini apa udah ada apa belum? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kalau boleh kami meminta data-data yang lama misalnya, dan mungkin juga kawan-kawan itu berada di daerah kami masing-masing, mungkin enggak kita gabung bersama EBK tahun sebelumnya gitu kan? Karena akan semakin lebih baik kita kalau kita semakin banyak berkumpul gitu kan. Nah, seperti kata Bapak tadi kan, kita perlu bersama-sama menjaga kebudayaan kita ini. Untuk itu tentu perlu banyak orang yang seandainya kita udah satu visi seperti sekarang kan akan lebih baik gitu kan. Nah, makanya kalau seandainya ada datanya, mungkin nanti bisa di-share ke kita. Terima kasih banyak. Agar nanti semua kita bisa bergabung di dalam forum Jalinan Budaya Nusantara ini, gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Samsul. Mohon informasi Pak. Ya, baik. Terima kasih. Hal ini memang saya mengikuti forum diskusi di grup WA. Saya amati memang Pak Sofyan ini dan Bapak Ibu semua sudah ada semangat gitu ya, walaupun ada beberapa yang keluar gitu, tapi oke lah itu menjadi hak pribadi masing-masing gitu. Nah, untuk ke depan sebelum kita menghadirkan warga baru, saya berharap ada visi misinya terbangun. Terus yang kedua, forum ini tujuannya apa? Terus manfaat-manfaatnya itu apa saja kira-kira melalui forum ini, sehingga bisa lebih menarik itu dalam pertama dari sisi silaturahmi, terus yang kedua apabila ada event informasi event yang ada di masing-masing daerah. Nah, nanti juga ke depannya kalau forum silaturahmi ini sangat bagus, bisa juga nanti di mana tuan rumahnya. Nah, bisa saling bertukar kita pentas nama melalui Pekan Kebudayaan Nasional. Itu juga bisa. Ruang-ruang ini ya kita manfaatkan. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang dialami Bapak Ibu, nah kami juga ada tim advokasi dalam hal ini melakukan penyelesaian masalah, mungkin Bapak Ibu dengan pemerintah daerahnya atau dengan dinasnya ada hal-hal yang mengganggu. Nah, melalui forum silaturahmi ini paling tidak inilah yang menjadi bagian sebuah keluarga besar untuk membangun gerakan-gerakan pemajuan kebudayaan. Karena untuk pemajuan kebudayaan ini tidak bersifat orang per orang, tapi bisa juga kelompok dan merupakan inisiatif dari para pelaku sendiri gitu. Karena pemerintah tidak memungkinkan untuk bekerja sendiri menggerakkan ini gitu tanpa ada feedback balik dari Bapak Ibu yang dengan ketulusan hati ingin melestarikan kebudayaan yang Bapak Ibu tekunin atau miliki atau dari turun temurun dari nenek moyang yang Bapak Ibu atau orang tua atau sebagainya. Sehingga nantinya dalam implementasinya ruang-ruang yang inilah bisa kita isi. Jadi untuk data kami ada gitu ya, di direktorat saya ini ada fasilitasi bidang kebudayaan. Di sini FKBM gitu. Fasilitasi bukan FKBN kok saya kok lupa karena sudah berakhir tahun lalu Pak, nggak berlanjutan. Fasilitasi komunikasi berbasis masyarakat kan?
Bukan, Pak. Budaya masyarakat. Bukan. Bentar, Pak. Ya, ingat-ingat dulu FKBM. Fasilitasi komunitas budaya. Fasilitasi kebudayaan budaya di masyarakat. masyarakat. Ya, fasilitasi komunitas budaya Nah, dan budaya di masyarakat. masyarakat ya FKBM gitu. Nah, terus semuanya dilebur jadi FBK. jadi FBK, fasilitasi bidang kebudayaan. Cuman ruangnya kan ini bisa lebih besar. Nah, bisa nanti Bapak Ibu atau apa ya, dari jalinan komunikasi ini bisa sepakat menyelenggarakan di mana. Nah, di situ bisa nanti mengajukan melalui fasilitasi bidang kebudayaan. Nah, kalau memang eksistensinya bagus, nah ini yang ruang-ruang inilah yang bisa memberikan keterwakilan, misalnya penyelenggaraan di wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Nah, ini hanya wacana dulu Bapak ya, karena untuk bergerak di bidang kebudayaan ini ragamnya banyak, sektornya banyak sekali. Nah, kalau ada forum ini saya menyambut baik karena ini yang pertama kali gitu. Alhamdulillah Direktorat KMA aja sudah menggelontorkan kurang lebih 1.500 gitu, tapi sampai sekarang sulit gitu. Kemarin juga kami menyelenggarakan video kreatif gitu, karya-karya dari FKBM. Dari 1.500 yang kami kirim, yang merespon hanya 350-an. Seperti itu. Nah, ini alangkah sayang sekali gitu. Nah, kalau forum ini terbangun, nah kami bisa nanti melalui programnya Bu Yeni bikin video kreatif gitu. Jadi karya-karya Bapak Ibu bisa direkam gitu, kita lombakan dan kita ada hadiah untuk pembinaan. Jadi untuk penyemangat forum silaturahmi ini akhirnya biar nggak mati suri gitu Bapak. Jadi ada nanti program-program yang nanti juga melalui Bu Sri Hartini, Mbak Yeni gitu, nanti bentuknya apa gitu kita akan mengikuti kebijakan Pak Dirjen. Nah, kalau di sini sudah settle, terus visi misinya, gerakannya apa, tujuannya apa sudah jelas, nanti bisa saya laporkan. Nah, suatu saat nanti juga saya bisa mengusulkan untuk mengundang Pak Dirjen ke forum ini apabila warganya sudah banyak sekali gitu. Nanti monggo mengutarakan ruang-ruang apa saja gitu. Memang ini pemikiran dari Pak Dirjen untuk membangun sebuah gerakan secara bersama-sama melalui fasilitasi bidang kebudayaan. Seperti itu Bapak, sementara nanti ini disetelkan dibentuk ADART-nya, terus visi misi tujuan dan apa saja sih ruang-ruang kegiatannya melalui forum ini. Mungkin itu sementara. Ya. Pertama, menurut saya itu memang sedang kita lakukan, Pak. Kita sedang menyusun segala sesuatu seperti yang Bapak katakan tadi. Visi misi, tujuan, maksudnya gitu kan. Kita lagi nyusun-nyusun itu. Tapi saya juga tadi menjadi semacam pemikiran juga, Pak. Kita ini kan pada umumnya dari seluruh Indonesia nih, Pak. Mungkin nggak suatu waktu ini pemikiran aja, mungkin silakan nanti bawa ke Ditjen Kebudayaan ya. Mungkin nggak suatu waktu kita tampil sesuai dengan apa kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing di sebuah daerah yang nanti mungkin juga bisa difasilitasi oleh Ditjen Kebudayaan gitu kan. Apakah itu judulnya Pekan Kebudayaan Nasional mungkin, kira-kira bisa nggak Pak itu? Karena kita kan dalam jalinan seperti sekarang ini kan kita ada satu rasa nih, satu hati, satu rasa, dan tujuan kita pasti sama, yaitu bagaimana kita membesarkan kebudayaan. Gitu. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau suatu waktu kita bisa tampil bersama-sama, bergantian, nggak perlu harus ada perlombaan menurut saya, tapi kita tampil menampilkan semua apa kita, atraksi dari kita masing-masing, untuk bagaimana kita membesarkan kebudayaan seperti yang dibilang tadi Pak. Kira-kira gitu. Mohon informasi Pak.
Itu pasti bisa Bapak. Di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada 11 UPT. Ya di Aceh, saya kira Bapak Ibu sudah waktu verifikasi lalu itu juga didatengin oleh UPT kan ya Pak. Nah Ya, itu ya, nanti ya. UPT kami itu pasti ada acara event ekspresi Pak budaya di sana. Nah itu jelas bekerja sama dengan Pemda, misalnya BPNB Tanjung Pinang, BPNB Sumatera Barat di Padang, Ya. Aceh dan Bali juga Sulawesi Utara, Manado dan Ambon dan Papua. Nah, disitulah paling tidak ruang-ruang untuk level di wilayah provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk level nasionalnya nanti ya melalui ruang Pekan Kebudayaan Nasional Indonesia. Dan juga selain itu juga ada program Indonesiana. Nah, di situ di tiap-tiap daerah itu di mana gerakannya itu harus dari masyarakat untuk membangun budayanya masing-masing. Nah, itu juga masih ada untuk program itu. Karena dengan adanya fasilitasi bidang kebudayaan ini merupakan usaha bagian amanat dari Undang-Undang Pemajuan untuk menggerakkan para seniman, seniwati gitu ya untuk kreasi dan melestarikan karya-karya budayanya. Mungkin itu Bapak dari saya dan yang penting kita udah settle ini semua dan untuk program-programnya apa ya nggak apa-apa disampaikan dan disusun sebagaimana kesepakatan semua warga. Nanti kalau benar-benar bagus gitu baru Bapak Ibu saat melakukan forum komunikasi pertemuan pengurus bisa menjelaskan programnya. Kalau sekarang sudah dibuka keran masuk semua, kalau di sini masih belum kuat benar gitu ya, siapa pengurusnya, terus siapa yang bertanggung jawabnya, kan ada Bapak Ibu yang lebih tahu untuk kepengurusan ini. Nah itu nanti pada keluar semua, kalau sudah ini nanti kelihatan berapa sih kapasitasnya. Nah, nanti kalau kapasitasnya lebih banyak lagi, bisa jadi beberapa grup gitu, sesuai dengan kekuatan dari grup WA sementara. Mungkin itu informasi dari saya. Makasih Pak. Jadi mungkin silakan teman-teman yang lain yang mau menyampaikan sesuatu kepada Pak Samsul, silakan. Silakan Bu Ana. Ya, Bu Ana ya, silakan Bu Ana. Ya, Pak Samsul Hadi minta maaf, kebenaran saya dari Aceh Tengah, Takengon, pernah dapat tahun kemarin FKBM, nggak sempat ngirim video itu karena saya harus penelitian Pak, jadi waktunya nggak mampu. Nah tadi katanya mau ada ditarik orang dari FKBM yang tahun sebelumnya, kita ada grupnya sih, grup FKBM, tapi yang untuk FBK, kemarin juga saya dapat FBK Pak, itu tentang tari sining, penelitian tari sining yang sudah punah, saya mengadakan workshop tari sining. Nah untuk FBK itu nggak ada grupnya itu. FBK kemarin cuma 74 kalau nggak salah yang lolos. Ya nggak ada. Jadi kalau emang yang FKBM tahun kemarin, kalau emang mau dimasukkan ke dalam grup ini bisa, insya Allah bisa. Karena kita ada grup WhatsApp-nya. Teman-teman juga dari yang FKBM tahun kemarin, ada juga ngikutin FBK. Cuman yang lolos itu kalau nggak salah cuman 3 apa 2 ya? Saya sama Pak Usman. Tapi di ujung Ibu hanya beberapa. Sebenarnya program itu apa? 2 apa 3 itu deh lupa saya. Jadi teman yang satu lagi karena COVID, jadi nggak bisa diadakan. Jadi dia nggak, yang FBK dia tunda kalau nggak salah Pak. Jadi gitu, kalau emang yang perlu grup FKBM yang tahun kemarin, saya bisa masukin ke grup WhatsApp. Jadi ada lumayan banyak sih kalau yang tahun kemarin, ada 100 berapa ya FKBM ya. Kalau FBK nggak ada grupnya, jadi saya nggak tahu tuh Pak. Kalau yang FBK tahun kemarin. FKK bukan FBK, FKK. Oh FKK, iya. Ya tahun kemarin
dapat FKK juga sih Pak. Nah saya mau nanya sama Pak Samsul Hadi nih, jadi ada beberapa teman masukin juga ke FBK, kayaknya sih dia banyak konsultasi ya masalah proposal, malah saya juga ngasih tahu ke dia. Jadi apa Pak? Nah tapi dia nggak lolos. Nggak lolos Pak, yang bareng sama saya kemarin masukin yang tahun 2020. Nah dia pengen membuat festival tari sining, karena tari sining itu setelah saya teliti, habis itu kemarin tuh saya ngadakan workshopnya, nah tetap masih apa ya, perkembangannya tuh masih belum sesuai yang saya harapkan gitu loh, belum memasyarakat, karena tarian itu kan emang sudah punah, jadi belum memasyarakat. Nah tujuannya kemarin tuh dibuat festival tari sining itu biar lebih dikenal oleh masyarakat, tapi nggak lolos Pak. Iya, ya, baik. Baik Ibu Ana. Nah ini memang untuk FBK ini benar-benar independen. Untuk tim penilainya itu kurang lebih 15 orang deh, kalau nggak salah. Nah di situ semuanya menilai gitu. Nah dari rate hitungan itu baru ditotal mana yang masuk gitu. Nah berarti ada hal-hal yang apa ya istilahnya perlu dilengkapi. Nah Ibu karena masuk FKBM ya, FKBM Ibu Ana ya? Saya FKBM pernah, FKK pernah, tahun ini FBK Pak. Hebat Ibu berarti. Padahal tim penilai 2020 ini ketat banget loh Bu. Dalam arti gini, dibanding FKK, dibanding FKBM gitu, nggak sebanyak tim independennya kali ini FBK gitu. Ya selamat Ibu. Berarti Ibu udah dari ambil isunya itu Ibu pas banget. Terus penarasiannya Ibu bisa meyakinkan tim penilai itu. Saya ngambil tenun Pak, tenun itu sudah punah ratusan tahun, 100 tahun yang lalu. Jadi untuk narasumber juga kemarin agak kelabakan sih emang, kita nyari yang umur 8 tahun ke atas. Mungkin untuk itu Ibu mendekatkan diri dengan BPNB Aceh bisa ya Ibu ya, dengan Bu Rini. Itu bisa. Kayak tenun sama tari sining itu nanti bisa kok Bu untuk ekspresinya didukung di sana gitu. Bentuknya seperti apa, tinggal Ibu komunikasi dari hasil bantuan FBK ini, Ibu bisa komunikasi dengan Ibu Rini di BPN. Ini jadi sekarang Pak, saya kemarin kebenaran pas membuat alat tenunnya, kita bagi 9 penenun terbaik, kita bagi alatnya. Nah mereka tetap latihan, insya Allah tanggal 15 Januari ini kita cek ke lokasi sejauh mana mereka sudah menenunnya. Seperti itu Pak. Bagus sejauh mana mereka menenunnya, kira-kira sudah bisa nggak sih itu jadi sumber ekonomi masyarakat Gayo. Nah, tujuan kita emang menjadi sumber ekonomi, karena dulunya tenun itu salah satu sumber ekonomi perempuan Gayo dulunya. Jadi saya pengen mengangkat itu. Mudah-mudahan kemarin ada juga kita 1 bulan sekali kita tetap terjun ke lapangan juga, ngecek kendalanya apa. Nah, kebenaran didukung oleh kedua bupati Kabupaten Aceh Tengah sama Bener Meriah. Jadi tanggal 15 kedua bupati ikut ke lapangan untuk mengecek hasil pelatihan tenun yang alatnya udah kita kasih ke peserta tenun yang 9 terbaik. Gitu Pak. Oke. Bagus banget itu Bu. Tetap semangat ya dalam pengembangan pelestarian tenun di Gayo. Karena kan memang untuk tenun di Gayo ini agak beda di wilayah timur gitu, kayak di Sumba, Ngada gitu, udah merakyat banget gitu. Karena untuk tenun Gayo ini saya ikuti memiliki karakter khas yang khusus gitu Bu, yang tidak dimiliki daerah lain gitu. Tetap semangat ya Bu ya. Nanti coba merapatkan diri dengan BPNB Aceh Bu. Itu nanti ya kemarin tuh ada diundang oleh Bu Rini juga Pak. Tes izin. Baik, Bapak Ibu. Ya, silakan Kak, aman. Izin.
izin Pak. Ya. Ya, silakan Pak Mandio. Ya. Silakan. Pak. Mohon maaf Bapak-bapak sebentar ya. Ibu Yeni saya sudah ada, Ibu Ya Yeni. udah siap nih Bu Yeni. Disampaikan nanti. Yuk, silakan. Untuk ini kami persilakan Bu untuk menyampaikan pesan kepada jalin Nusantara. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu. Mohon maaf, tadi saya sedang di jalan, belum bisa untuk memberikan sepatah dua kata. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah membuat grup Jalinan Budaya Nusantara. Juga untuk Pak Samsul yang telah menyempatkan hadir untuk memberikan pengarahan dalam grup Jalinan Budaya Nusantara ini. Kalau mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Samsul, meskipun saya tidak bisa menanggapi, tapi saya masih mendengar semua apa yang disampaikan oleh Pak Samsul terkait grup ini. Memang kalau saya lihat dari data-datanya, ini berbagai macam dari FBK yang memang ada pendataan, ada kegiatan dokumentasi karya, ada yang penggunaan ruang publik, dan ada juga yang untuk masalah inovasi yang pendayagunaan yang untuk inovasi kreatif. Kami sendiri dari sekretariat sangat bersyukur karena Bapak Ibu dengan adanya FBK ini bisa lebih banyak menggali potensi kebudayaan yang ada di Indonesia, di provinsi masing-masing, dan bisa membantu kami khususnya di Dijen Kebudayaan yang memang banyak ada juga yang mengambil terkait tentang pendataan yang bisa dihubungkan dengan Dapobud sendiri, karena kan kami juga sedang melakukan pendataan atau inventarisasi data juga, sehingga bisa data tersebut menjadi one map policy ya. Jadi bisa sistem satu datanya bisa tercapai di Dijen Kebudayaan seperti yang ada di pendidikan. Sudah hiduplah Dapodiknya, dan kami juga sedang berupaya untuk bisa menjadikan Dapobud ini sebagai dasar kami untuk melakukan perencanaan pembangunan kebudayaan. Lalu terkait juga pendayagunaan ruang publik, seperti juga yang dalam Kongres Kebudayaan, memang banyak juga Bapak Ibu yang melakukan kegiatan-kegiatan dan menggunakan ruang publik yang ada di provinsi Bapak Ibu masing-masing untuk bisa memperkenalkan kebudayaan sendiri, baik karya seni yang hampir punah ataupun memang yang masih eksis, dan bisa memperkenalkan ke masyarakat luas, dan sekaligus untuk melakukan internalisasi nilai budaya. Karena kita tahu dalam pendayagunaan ruang publik ini juga bisa menumbuh kembangkan untuk penguatan karakter bangsa. Karena di dalam Kemendikbud sendiri memang lebih menguatkan untuk penguatan karakter gitu kan. Dan pastinya saya yakin Bapak Ibu juga akan mengikut sertakan sekolah-sekolah ataupun guru-guru gitu kan. Karena Kemendikbud ini tidak akan lepas selain kita menghidupkan untuk kemajuan kebudayaannya, tetapi juga kita juga harus juga ikut serta dalam pendidikannya, karena tidak mungkin dalam pendidikan ada kebudayaan, dan di dalam kebudayaan kita juga mengikut sertakan pendidikan sebagai penguatan karakter dari usia dini sampai dengan ya dibilang ya sampai tua juga. Kebudayaan itu tidak akan pernah mati gitu kan, karena kita harus melestarikan kebudayaan sendiri, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kita harus ikut serta dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kami sebagai pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan untuk SDM tenaga dan lembaga, sehingga bisa kebudayaan ini tetap eksis. Lalu dari grup ini mungkin Bapak Ibu bisa sekaligus saling bertukar pikiran gitu kan, atau bisa bertukar informasi atau saling bekerja sama, karena banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan yang nantinya bisa ada kontribusi dari Bapak Ibu, misalkan kayak tadi dari Bu Anakobat tentang penelitiannya gitu kan,
kita bisa tarik, kita bisa angkat untuk menjadi pembuatan film dokumenter ataupun nanti menjadi kita angkat sebagai untuk ekonomi masyarakat seperti Bu Ana bilang tadi, karena tenun di Gayo sendiri sebagai salah satu ekonomi masyarakat bagi perempuan di Gayo. Dan sesuai dengan sasaran strategis yang ada di Kemendikbud sendiri, kita kan memegangnya kan indeks pembangunan kebudayaan. Di dalam indeks pembangunan kebudayaan terdapat satu dimensi yang yaitu meningkatkan ekonomi, yaitu ekonomi budaya. Jadi kami memang di kebudayaan sendiri banyak berperan mempunyai PR berat ya di dalam dimensi kebudayaan di dalam IPK tersebut, yaitu dimensi untuk ekonomi budaya, warisan budaya dan ketahanan budaya sendiri. Jadi ini kami cukup sangat mengapresiasi Bapak Ibu, dan saya banyak belajar tentang kebudayaan dari Bapak Ibu. Meskipun saya tidak banyak berkomentar di grup, dan di FBK pun saya banyak melihat potensi-potensi yang ada untuk pengembangan kebudayaan sendiri. Entah nanti kita bisa mengembangkannya melalui desa di provinsi Bapak Ibu, lalu kita bisa mengembangkan tari-tarian, kita bisa mengembangkan hasil dari kajian-kajiannya untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi kita bisa menghilangkan paradigma pemerintah sendiri yang menyatakan kebudayaan itu biayanya sangat mahal karena hanya melakukan pemeliharaan, pelindungan, lalu pelestarian. Tetapi melalui kebudayaan ini kita bisa juga melakukan pengembangan dan pemanfaatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga bisa menambahkan income dan ataupun penghasilan buat masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu dulu karena jujur saya bukan orang yang memang bergulat di, misalkan saya bukan yang memang pelaku budaya, saya bukan juga yang bekerja di dalam teknis kebudayaan, pekerjaan teknis, tapi saya sedang belajar terkait tentang teknis-teknis budaya sendiri dan sangat mengagumi hasil karya Bapak Ibu, dan melalui kegiatan FBK ini semoga apa yang kita butuhkan, terus lalu apa yang ada di kreativitas, inovasi Bapak Ibu yang ada bisa Bapak tuangkan, implementasikan dalam kehidupan nyata, bisa tertampung di dalam kegiatan FBK ini. Karena memang FBK ini dibuat untuk menuangkan ekspresi masyarakat luas, baik komunitas, sanggar, perorangan, yang memang ingin ikut melakukan pemajuan kebudayaan. Mungkin dari saya seperti itu dulu, karena sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Samsul sendiri, saya ingin lebih banyak mendengarkan diskusi-diskusi, terus tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu, lalu masukan-masukan, lalu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk pemajuan kebudayaan sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa menjadi perpanjangan tangan ke pemerintah daerah untuk turut serta dalam pemajuan kebudayaan, karena sangat berat kalau memajukan kebudayaan hanya melalui pemerintah pusat, tetapi dari masyarakat sendiri harus ada urun dayanya, dari pemerintah daerah juga harus ada ikut sertanya. Jadi semua stakeholder yang terkait dengan kebudayaan, bahkan bukan hanya kebudayaan, kita bisa juga merangkul untuk masalah pariwisata, untuk masalah UMKM, perdagangan, perindustrian, semua bisa saling terkait dan sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, mungkin kita silakan kepada kawan-kawan yang lain. Tadi Pak Mandio tadi udah mau ngomong ya. Silakan ya, Pak Mandio. Ya, oke. Tadi saya tertarik dengan apa yang Pak Samsul sampaikan tentang rencana tentang Pekan Kebudayaan Daerah, Pak. Untuk informasinya, Pak, bahwa di daerah Aceh wilayah tengah itu ada beberapa subetnik, Pak. Seperti misalnya Gayo itu sendiri ada sekitar 4 subetnis. Nah, apakah mungkin misalnya dilakukan semacam Pekan Kebudayaan Daerah yang terkait dengan subetnis yang ada di wilayah kita, Pak? Gitu, Pak.
Baik, terima kasih. Nah, ini sebenarnya untuk wilayah Gayo ini memang banyak sekali subetnis ya Pak ya. Ada beberapa gitu di wilayah. Namun hal ini perlu penguatan pemahaman dari Pak Amandio itu untuk melakukan komunikasi dengan Pemda setempat. Ada dua sisi, bisa dari sisi Pemdanya kurang paham gitu. Jadi hanya memilih beberapa dari etnis Gayo. Nah, dengan mungkin ada catatan atau kajian gitu, nanti bisa melakukan pendekatan dengan Pemda dan juga bisa bersama BPNB Aceh, timnya Bu Rini gitu, untuk melakukan pendampingan mengenai Pekan Kebudayaan Daerah di wilayah Gayo ini bisa lebih tepat sasarannya. Siapa saja yang diajak untuk bergerak dalam rangka upaya-upaya pemajuan kebudayaan di Aceh. Mungkin seperti itu Bapak masukan saya, karena untuk Pekan Kebudayaan Daerah ini bukan murni pembiayaan dari pusat gitu, tapi pembiayaan dari pemerintah daerah itu sendiri gitu. Pemerintah daerah ini menjalankan dengan standar apa gitu. Jadi pemerintah daerah itu kabupaten kota sudah menyusun pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah. Nah, berdasar identifikasi itulah Pemda menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, yang saya harapkan melalui forum ini bisa memberikan ruang ya informasi kepada semua Bapak Ibu dan menjalin kedekatan dengan dinas gitu. Nah, kemampuan Bapak Ibu seperti apapun ya gitu ya, tapi jalinan dengan dinas kurang. No, akhirnya juga susah, informasi nggak sampai. Dinas ingin mencari potensi-potensi kekayaan budaya yang ada di wilayahnya, karena komunikasi kurang dekat ya akhirnya yang seadanya di lingkungan yang dikenal dinas gitu. Jadi saya harapkan nanti ke depannya Bapak Ibu juga silaturahmi ke dinas gitu. Ya nggak apa-apa, sampaikan Pak, kami pernah penerima bantuan bidang kebudayaan dari kementerian, ya terus Bapak Ibu bisa menyampaikan naskah penjelasan gitu, sanggar Bapak Ibu, sanggar apa, hasil-hasil karyanya seperti apa. Nah, dengan membawa berkas ini minimal dinas tahu. Nah, terus nggak apa-apa, Bapak punya hak menanyakan gitu. Nah, pembinaan dari dinas bagaimana Bapak, kami ini ya juga yang mengayomi, yang memayungi untuk di daerah ya Bapak Ibu dari dinas seperti itu. Nah, paling tidak dinas menjadi tahu, ini ternyata ada loh di wilayah saya ini penerima bantuan pemerintah bidang kebudayaan dari kementerian langsung, kok bisa ya? Saya juga nggak tahu atau gimana. Dulu waktu mengurus juga minta izinnya ke dinas, memberikan rekomendasi. Nah, ini paling tidak jalinan ini tetap ada gitu. Karena apapun upaya-upaya Bapak, saya mohon kiranya dinas yang membidangi kebudayaan itu jangan ditinggalkan. Karena ruang itu juga bagian dari Bapak. Kalau ada kegiatan-kegiatan mereka pasti akan mengajak standar Bapak juga gitu. Mungkin itu sementara Pak Mandio. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya. Izin kawan-kawan yang lain juga cukup banyak. Ya. Silakan. Ya, silakan boleh. mau Bu Dewi ya. Siapa? Iya, Silakan, boleh ya. Bu Dewi. Silakan Bu Dewi Izin dulu Dewi ya. dulu ya. Ya, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Samsul dan Bunda Yedi, alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit, Bunda, saya Dewi Sukma dari Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin pertama kalinya saya mendapatkan bantuan FKK ya. Jadi ternyata kami itu di daerah itu bergerak Pak. Cuman memang kami itu kayak apa ya, belum tahu budaya itu kemana ya arahnya. Seperti misalkan saya bergeraknya di bidang bertutur, misalkan mendongeng untuk anak-anak. Kita silaturahmi ke dinas pendidikan. Kita itu sebetulnya naungannya mana gitu ya. Nah, bingung juga gitu di daerah tuh Pak, ya ini kabupaten kita ya, mungkin karena baru atau bagaimana. Kita silaturahmi dengan dinas kebudayaan, mereka juga bingung, ini
ngedongeng itu masuknya kemana ya? Jadi kita tuh apa ya? Jadi kita tuh anak siapa gitu kan? Kalau anak itu kehilangan induknya gitu, kita kemana arahnya? Nah ternyata setelah kami ada apa istilahnya, karena kan kita bergerak tuh Pak, komunitas itu kan biasanya bergerak dengan dana seadanya, dengan dana kadang-kadang dari saku sendiri dan lain sebagainya. Pasti itu teman-teman semua alami lah ya. Hanya saja ketika kita mentok nih, hari informasi-informasi ini kita pengen bergerak tapi nggak ada saku nih, gimana nih? Ya coba deh masukkan proposal ke mana gitu ya. Nah ini alhamdulillah ternyata berdasarkan informasi itu kami tembus nih ke dinas kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Itu luar biasa sekali buat kami, itu anugerah ya. Jadi kami juga banyak silaturahmi, oh ternyata di pemerintah itu ada ya dana untuk kita bergerak gitu ya, sehingga masyarakat di daerah itu tahu bahwa oh di daerahnya itu ada berbagai jenis kebudayaan dan lain sebagainya. Kami sangat bersyukur untuk itu, dan memang masyarakat itu menyambut ketika mungkin kalau dari dana sendiri maka pemerintah harus masyarakat itu ketika mau misalkan lihat festival kan harus bayar sendiri nih. Tetapi kalau dengan dana pemerintah kita bisa bikin, mereka bisa datang dengan gratis, yaitu mereka sangat senang sekali, dan hal-hal yang seperti ini memang diperlukan ya gitu. Nah untuk ini Pak, saya mau tanyakan selanjutnya pertanyaan ini. Ketika kan di daerah kita itu tidak ada ruang publik yang bisa digunakan untuk komunitas atau untuk budaya. Nih, bisa tidak kita misalkan mengajukan atas nama komunitas untuk membuat ruang publik sendiri gitu? Karena kan kalau membangun dari ongkos sendiri kan nggak ada nih. Apa misal kita punya ruang sepetak, dana dari pemerintah, kita bisa bikin sesuatu itu apa ada atau tidak gitu, dan bisa atau tidak? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya, Bapak. Saya langsung jawab terima kasih. ya. Terima kasih banyak Pak. Lupa. Nah ini berkaitan dengan ruang publik. Nah dalam hal ini ruang inilah paling pas gitu, dalam arti kami dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya saya sendiri menjadi tahu di Jawa Barat itu luas Ibu, di daerah mana pasnya, kabupaten apa. Nah terus nggak ada ruang publiknya di mana, jangan-jangan ruang publik itu sebenarnya ada, tapi Bu Dewi Sukma belum tahu atau bagaimana cara masuknya gitu. Nah, dua sisi ini memang melalui forum ini gitu ya, mengajak semua mungkin komunitas atau sanggar di wilayah Bapak Ibu sekalian itu untuk aktif gitu. Kalau hanya menunggu ya ruang ini Bapak Ibu bisa ketemu di sini ya karena semangat dari Bapak Ibu sendiri mencari perbanyak komunikasi gitu, dan juga memperbanyak lihat laman-laman yang ada di Dijen Kebudayaan. Jadi tahu ya ada program FBK. Nah, inilah yang perlu disampaikan juga ke sejawat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau ini pergerakannya bersama, misalnya di wilayah Bu Dewi Sukma, Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, Pak. Saya di Kabupaten Bandung. Nah, Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang punya sanggar. Terus ada keterwakilan menghadap dinas. Ruang publiknya di mana? Nah, itu pasti Bandung Barat itu Pemdanya bagus kok, Bu, gitu. Cuman bisa dari beberapa sisi, dari Pemdanya belum tahu bagaimana apa itu ruang publik, bagaimana pemanfaatan ruang publik. Nah, di sini ada BPNB Jawa Barat di Bandung gitu. Nah, itu kepala BPNB-nya Pak Jumari. Nah, Ibu datengin aja Pak Jumari, Pak, di sini ruang publiknya di mana, atau Pak, ini tolong kami dibantu. Nah, disitulah Direktorat BPNB akan membantu Bapak Ibu gitu ya untuk menjembatani persoalan-persoalan atau permasalahan di sini. Ruang ekspresi saya nggak ada pasnya di mana. Nah, itu nanti dialog dengan BPNB, dengan Dinas Bandung Barat, itu pasti Ibu Dewi Sukma, oh iya di sini ya. Bisa juga dari karena Ibu atau Bapak menghadap gitu, belum ketemu orang yang tahu benar gitu, jadi akhirnya, loh iya tadi mana, apa itu? Nah ini yang komunikasi inilah
harus selalu terbangun sehingga semua informasi untuk pemajuan kebudayaan didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin seperti itu Bu Sukma Dewi, bisa nanti kalau dari dinasnya agak susah gitu ya untuk diajak komunikasi, bisa Ibu datang aja ke BPNB gitu ya di Bandung. Nah, di situ nanti dijelaskan biar nanti bersama BPNB menjembatani persoalan ini. Mungkin itu Bu Sukma Dewi jalan Ya. keluar. Terus Baik, yang untuk Terima kasih Bapak. Pak. Bu Dewi cukup ya. Ya, Silakan yang lain siapa? Mas Adi ya? Mas Oke, Adi. silakan Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ya. Ya, ini katanya yang muda yang bergerak, Pak. Saya yang muda ini. Mantap. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Sofyan yang telah mengundang saya. Kemudian terima kasih kehadirannya Pak Samsul Hadi, kemudian Bu Yani juga dari pemerintah di Dirjen Kebudayaan. Jadi begini Pak, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sanggar saya atau yayasan saya. Yang kedua kemudian mengenai komunitas yang dibangun oleh Bapak Sofyan ini. Yang pertama Pak, saya ingin menyampaikan bahwa melalui jalinan komunikasi ini ya, jalinan budaya Nusantara ini, saya yakin bahwa forum ini akan menjadi forum yang sangat kuat nantinya. Karena apa? Dengan adanya forum komunikasi antar daerah ini nantinya lambat laun teman-teman yang lain akan bergerak. Nah, gerakan itu tentunya harus didukung oleh pemerintah juga. Dalam hal ini adalah Direktorat Dirjen Kebudayaan. Kalau kami dapat istilahnya dukungan dalam bentuk moral atau apapun itu, insya Allah nanti jalinan ini akan menjadi besar. Insya Allah itu saya yakin sekali. Dan terima kasih Pak Pak Sofyan sudah menjembatani kami. Yang pertama Pak, ingin saya sampaikan dan ini pertanyaan juga mengenai sanggar saya. Sanggar saya ini di wilayah dekat Borobudur Pak, itu kemudian waktu lalu itu mendapatkan surat dari TNNUA, itu kampus Taiwan. Itu kami diundang untuk mengajar di sana. Perlu diketahui kami bergerak di bidang karawitan, pedalangan, kemudian tari dan ketoprak. Nah, kami diundang ke Taiwan itu untuk menyampaikan workshop karawitan. Karena di sana mau ada konser, kita diundang sebagai tamu di sana untuk mengajar. Kemudian kami sampaikan proposal, tapi kayaknya nggak tembus, Pak, karena memang nggak tahu. Ya mungkin kesalahan kami. Kemudian tahun ini juga, tahun 2020, kami menyampaikan proposal juga karena kami dapat undangan di Belanda. Itu untuk menyampaikan karawitan. Kebetulan kami isinya adalah anak-anak muda semua. Nah, di sana kami di Tongtong Festival itu, Pak. Tongtong Festival itu sudah mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang sudah senior, sudah tahu. Itu juga tidak tembus di Dirjen Kebudayaan karena mungkin COVID ya Pak. Nah, ini yang saya tembus adalah yang FKBM. Kebetulan kami mendapatkan kostum tari. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah di tahun 2021 ini kami bisa menyampaikan proposal untuk kegiatan ke luar negeri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, mengenai komunitas yang dibangun oleh Pak Sofyan ini. Menurut saya, komunitas ini memang harus ada semacam visi dan misi, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi. Karena tanpa visi dan misi yang jelas, ini akan menjadi sepi, kemudian tidak tahu arah. Karena itu harus jelas visi misinya. Kemudian mungkin kalau usul saya Pak, kalau bisa itu nanti dibuat semacam apa ya Pak ya, rantai kencana budaya Nusantara atau rantai kencana pentas budaya. Jadi kita yang ada di grup ini nanti bisa pentas di wilayah Aceh, kemudian bisa pentas di wilayah Jawa, kemudian di Kalimantan, kemudian di Bali dan Sulawesi atau dimanapun itu. Karena apa? Saya sendiri merasakan bahwa di sini Pak, itu anak-anak sudah mungkin terlalu bosan dengan tarian Jawa. Mereka inginnya tarian Bali. Nah mungkin dengan jalinan ini nanti dibentuk gimana caranya kita bisa tur antar kota mengenalkan budaya di Nusantara secara kompleks, jadi secara keseluruhan seperti itu. Kemudian nanti kan bisa bekerja sama dengan televisi, disiarkan melalui televisi. Kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mungkin kita bisa mengundang bupati, mengundang wali kota untuk menyaksikan pentas dari berbagai daerah ini, tapi juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti itu. Nah mungkin
itu saja yang saya sampaikan terkait dengan program pertemuan kali ini, Pak. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, makasih Mas. Silakan Pak Samsul. Mas Hadi, wah mantep banget ini sebenarnya gerakannya udah mendunia. Nah ini sebenarnya kembali lagi ke komunikasi. Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada program afirmasi. Namun afirmasi itu verifikasinya. Nah untuk undangannya, misalnya undangan mengajar tari. Nah, di situ harus jelas apa saja yang difasilitasi oleh pengundang di situ. Dan itu harus terkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Seperti itu. Karena kenapa? Ya berhubungan dengan keselamatan tim Mas Adi. Saat ini banyak sekali yang undangan yang udah masing-masing sanggar udah main berangkat sendiri gitu. Nah, namun ada beberapa juga yang akhirnya bermasalah di luar negeri. Akhirnya dicek and recheck ke Direktorat Jenderal. Karena tidak merasa akhirnya merepotkan juga gitu. Nah, untuk ke depan apabila Mas Hadi ada undangan lagi, nah itu bisa mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Namun tetap kebutuhannya apa gitu. Dan misalnya dari pengundang perlunya sama Mas Hadi, tapi Mas Hadi mau ngajak teman-teman lainnya. Nah ini yang nanti yang menentukan tim verifikasi itu dari Direktorat Jenderal. Terus misalnya pengundang akan memfasilitasi penginapan dan lain sebagainya. Nah itu nanti pasti semua berkas undangan itu harus jelas dan benar-benar diketahui oleh kedutaan gitu karena antar negara. Nah, apakah proses itu sudah dilalui atau Mas Adi karena punya jaringan, saling email, kenal melalui media sosial terus dilanjutkan, yuk kapan ini undangan. Nah, ini saya sarankan lebih diminimalkan karena itu sangat berisiko tinggi dan juga nanti bermasalah gitu. Dikhawatirkan terjadi permasalahan gitu karena dulu banyak sekali para pelaku seni ini menjadi terlantar di luar negeri gitu. Ternyata sudah mendapatkan fasilitas ini nyampe di sana setelah pentas. Nah, itu ternyata ada tagihan-tagihan dan yang mengundang itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya kesusahan di sana gitu. Larinya ke kedutaan besar di Indonesia di luar negeri. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin itu sementara Mas Hadi informasinya. Di Direktorat Jenderal juga ada dukungan, cuman ini juga sama dengan FBK, ada tim penilainya gitu. Kebutuhan apa nanti di cross check ke pengundang gitu. Apa benar mengundang Mas Hadi? Terus apa saja fasilitas yang dipenuhi itu untuk khusus afirmasi ke luar negeri, kegiatan kebudayaan di luar negeri seperti itu. Nah, kalau main langsung sendiri ya monggo, resiko ditanggung sendiri. Mungkin itu Mas Hadi, makasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Hadi sudah menjawab pertanyaannya Mas Hadi Sulistyo. Mudah-mudahan jadi pos-poskan aja Mas Hadi ya. Waktu kita juga ini sudah kayaknya larut. Ya mungkin dari Bu Yeni mungkin ada yang mau ditanggapi Bu Yeni kayaknya dari tadi. Saya mau menyampaikan sebentar boleh Pak Sufyan? Ya nanti beri kesempatan yang lain lagi ya. Mungkin kita tetapkan aja waktunya sampai jam, kalau waktu Indonesia Tengah ini sampai jam 22.30 mungkin ya. Setengah 12. 30 ya. Mungkin 11. Ya, saya mau minta waktu sebentar saja lah. Pertanyaan-pertanyaannya Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak untuk menanggapi tadi pertanyaan Bu dari Bandung Barat. Mungkin kalau yang untuk penggunaan ruang publik sendiri, ruang publik ini kan dalam Kongres Kebudayaan sendiri disebutkan kita lebih memaksimalkan ruang-ruang publik yang ada di provinsi masing-masing. Contohnya misalkan museum, taman budaya, lalu ada mungkin nanti kayak ruang-ruang yang memang bisa kayak ruang teater ataupun ruang apa gitu kan, itu bisa digunakan. Dan saya sangat tahu sekali kalau di Bandung ini
banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai bisa digunakan sebagai ruang publik, contohnya museum, taman budaya. Nanti mungkin dari Ibu Dewi sendiri, kalau nggak salah tadi Ibu Dewi yang di Bandung Barat itu, yang di Bandung Barat sendiri dalam misalkan untuk bertutur gitu kan, museum sendiri perlu untuk menghidupkan ruang publiknya, untuk memperkenalkan museumnya melalui kegiatan-kegiatan tentang kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan museum sendiri, mungkin dari bertutur. Contoh kayak kegiatan ada di Museum Nasional, ada kegiatan mendongeng gitu, yang mendongeng tetapi menceritakan tentang koleksi-koleksi gitu kan. Jadi mungkin dari sini komunitas-komunitas sendiri bisa membangun, bisa menghidupkan juga museum, taman budaya, lalu pusat kesenian ataupun apapun yang memang terkait kebudayaan, dan ikut aktif di dalam ikut membantu untuk pembangunan untuk kemajuan kebudayaan sendiri, karena kami di Dijen Kebudayaan sendiri nih memberikan transfer daerah dan alokasi khusus untuk museum dan taman budaya, dan di Bandung sendiri cukup lumayan banyak museum dan museum yang menerima DAK, lalu taman budaya memang hanya satu, yaitu Taman Budaya Provinsi Bandung. Ya monggo silahkan gitu kan, komunitas-komunitas Bapak Ibu bisa bergabung di ruang publik tersebut untuk bisa menghidupkan juga. Lalu yang masalah terkait tadi perjalanan undangan-undangan ke luar negeri tadi seperti disampaikan Pak Samsul, silakan proposalnya. Mungkin tahun 2020 ini memang terkait COVID kan memang ada keterbatasan kita untuk bisa pergi keluar negeri kan, karena memang semua akses untuk pergi keluar itu masih ditutup gitu kan. Tapi kalau untuk 2021 sepertinya kalau memang ada undangan dari negara lain, biasanya kan ada yang dibiayai dan berapa yang kita harus dukung dari kementerian sendiri sebagai salah satu bentuknya diplomasi budaya ya ini ya. Karena kita berusaha untuk bisa juga melakukan diplomasi budaya dari komunitas-komunitas yang memang mendapatkan undangan dari negara luar gitu kan. Apalagi kayak festival Tongtong di Belanda itu kan memang sudah cukup terkenal. Dan karena Belanda nih sangat-sangat untuk budaya Indonesia sendiri, ya mereka sangat mengapresiasi juga, sangat-sangat inilah ya, sering mengadakan tentang seperti itu. Jadi monggo proposal diajukan, tetapi pasti dilihat kembali apa yang dianggarkan dari si pengundang, lalu mungkin juga harus ada keterlibatan lagi. Saya tidak henti-hentinya ya Bapak Ibu, tetap dengan dinas juga harus ikut aktif membantu Bapak Ibu juga gitu kan, untuk mengembangkan kebudayaan, karena ya cikal bakal untuk kita bisa melakukan pemajuan kebudayaan dari masyarakat sendiri, dari komunitas, dari sanggar. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, ya tidak akan mungkin mampu, karena pemerintah ini sebagai fasilitator gitu kan. Jadi saya tidak akan bosan-bosannya, monggo Bapak berkoordinasi dengan dinas juga, dengan dinas kebudayaan yang terkait, dan juga dengan kementerian, karena kalau semuanya itu kita bisa melakukan integrasi kerjasama dengan untuk kemajuan kebudayaan, apabila memang kita bisa melakukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat sendiri dalam hal ini kementerian, lalu dari komunitas, sanggar, dan masyarakat luas. Mungkin dari saya hanya itu saja Pak, untuk tambahan terkait pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Kita lanjut mungkin kepada Pak Robi. Silakan Pak Robi. Baiklah, selamat malam ya kawan-kawan. Hadir kata ini bajuran minta surga basenat ka jumata ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan mungkin tadi Mas Adi menyampaikan bahwa yang benar saya mungkin yang paling lebih muda di sini, dan juga kalau memang bergelut di bidang budaya, saya juga mungkin orang termuda juga menggelut yang budaya. Saya hanya seorang pecinta budaya saja. Kebetulan kawan-kawan yang pelaku seni dan lain-lain itu kawan-kawan yang memang menunjuk saya untuk memimpin di sebuah sanggar, ya, di mana memang
banyak potensi-potensi yang memang untuk wilayah kami ya, khususnya di Kabupaten Sekadau ini, banyak potensi-potensi yang memang belum tergali. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk kawan-kawan memimpin supaya bisa menggali itu semua dengan bentuk sebuah sanggar. Nah, terima kasih juga buat Pak Sofian, buat kawan-kawan dan juga Bapak Ibu ya, yang saya anggap lebih senior, mungkin yang lebih memiliki kualitas jauh daripada saya, yang bisa mengundang saya di komunitas ini. Terima kasih ya. Kita bisa silaturahmi, bisa kenal, dan juga bagi saya ini luar biasa sekali ya. Saya bisa kenal Bapak Ibu, saya bisa kenal rekan-rekan, saya bisa berbagi. Ya. Saya ingin cerita sekilas saja ya, tentang perkembangan kami selama ini. Memang pengaruh COVID ini ya, ini sangat berpengaruh besar ya, di mana sebelum wabah COVID ini melanda, kami mungkin bisa dikatakan anak-anak itu lebih aktif ya, dengan kegiatan, yang punya undangan ya, walaupun hanya sekitar kabupaten saja, belum sampai tembus luar provinsi dan sebagainya. Nah, kami juga mau terima kasih kepada kementerian yang sudah memfasilitasi kami ya, di mana sebelum ada program ini kami sangat kewalahan sekali, sangat susah sekali untuk bisa berkembang, maksudnya menyalurkan bakat-bakat mungkin ya, karena memang fasilitas yang kami miliki itu terbatas. Ya setidaknya dengan ada bantuan ya program pemerintah ini, kami bisa lebih leluasa, karena kebetulan kemarin sanggar kami, Sanggar Lesung Menua itu mendapat FKBM, jadi bantuan alat, yang bantuan anggaran yang kami gunakan untuk pembelian alat. Jadi sampai saat ini semuanya telah tercapai, semuanya sudah lengkap, dan kami sudah coba otak-atik dalam arti menggunakan alat itu, walaupun tidak maksimal sepenuhnya karena memang wabah ini membatasi kita untuk kumpul-kumpul dan sebagainya, bergerak ini itu ya. Terima kasih yang luar biasa saya apresiasikan untuk kementerian. Nah, dalam hal ini juga saya mau menyampaikan kepada kawan-kawan, selain kita selaku pecinta budaya, penggiat budaya, masih banyak hal ya yang memang belum kita angkat. Nah, kebetulan kami dari Sanggar Lesung Menua kemarin sudah mendapat sertifikat WWTB ya, warisan budaya tak benda, yang diprogramkan oleh kementerian itu dan ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan bahwa kami Sanggar Lesung Menua berhasil mengangkat satu tarian yaitu tari lesung ya. Ini tari lesung ini yang pada dasarnya menjadi dasar kami membentuk Sanggar Lesung Menua, itu dari lesung itu mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu sudah pernah lihat tari lesung, di YouTube juga ada, buka saja tari lesung Mualang itu, seperti apa. Dan juga kemarin kami sempat diundang juga oleh kementerian di acara Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019 kalau tidak salah ya, tahun 2019 yang sebelum adanya pandemi itu, kami menampilkan tari lesung itu. Dan terima kasih juga buat kementerian, ini apresiasi yang luar biasa bagi kami, dan mungkin kami selevel orang kampung, anak desa mungkin yang belum pernah menampilkan diri, atau mungkin anak pemula saja di sini yang belum pernah menampilkan diri di luar. Nah, sekarang kami diberi fasilitasi untuk tampil di ruang publik yang begitu wah bagi kami gitu ya. Jadi ini semua kebanggaan tersendiri bagi kami ya. Nah, untuk berikutnya ya kawan-kawan, jadi dalam hal ini saya juga mau mengajak kita semua, kita tidak hanya menampilkan sesuatu saja ditampilkan, misalnya tarian atau mungkin film dan sebagainya. Nah, saya mau mengajak kita semua supaya kalau memang kita memiliki keinginan untuk memajukan suatu budaya, kita tetapkan si budaya itu menjadi mungkin aset budaya kita. Kayak tadi di Aceh itu di Gayo, kayak itu ada tenun ya Ibu siapa tadi mengatakan
saya rasa kalau memang itu masih mempunyai mempunyai potensi untuk dikembangkan yang hampir punah, nah kita gali bersama-sama dan itu daftarkan kementerian tetap menjadi warisan budaya tak benda yang menjadi hak milik Indonesia. Nah, di tahun ini kemarin saya berusaha membuat satu permainan rakyat, di mana yang kami sebut itu senapan gelombang itu yang dari bambu itu, yang dibuat senjata kayak apa ya? Bahasa Indonesia sebelum dapat apa bahasa Indonesia mungkin kan enggak. Bapak Ibu sudah pernah lihat permainan itu. Nah itu saya sudah ajukan. Sekarang prosesnya masuk di dinas provinsi. Nah, jadi usaha-usaha ini memang yang wajib kita kembangkan, ya kita gali potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat. Nah, terima kasih juga untuk jalinan ini, ya budaya Nusantara ini. Saya harap kita tidak hanya sebatas membuat komunitas saja, hanya membuat perkumpulan hanya silaturahmi, tapi lebih baik atau mungkin lebih gregetnya lagi kita membuat suatu event, kita membuat satu pertunjukan yang tadi sampaikan kawan-kawan. Mari kita bersama-sama kita kembangkan bagaimana caranya atau bagaimana kita membuat jalan ini, budaya Nusantara ini menjadi suatu yang punya harga, ya punya harga baik di mata masyarakat, di mata negara, mata pemerintah, bahkan kita bisa menunjukkannya di mata dunia bahwa kita ini semuanya lah kumpulan orang-orang yang memang punya niat, punya bakat, tapi bingung bagaimana menyampaikannya, gitu, bagaimana menyalurkannya. Nah, mungkin dengan fasilitas ini, dengan jalan ini, kita bisa menyalurkan semua bakat potensi dan menggali semua bakat-bakat yang ada di masyarakat. Nah, jadi saya harapkan, memang saya orang baru, nanti mungkin orang termuda juga, saya lihat dari kawan-kawan ya, jadi saya mohon bimbingan saja. Nanti hal-hal yang memang ingin disampaikan, saya dukung penuh. Ya, semoga jalan ini tidak hanya sampai di sini dan terus berkembang. Mungkin ke depannya kita lebih eksis lagi. Ya. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Ini saya sebuah sampaikan. Terhubung dulu lebih, saya mohon maaf. Nanti silahkan ditanggapi saja. Ya, selamat malam, Adil Katalino, Bucara Minta Surga, Bahasa Ngapka, Jubata. Terima kasih. Silakan Pak Sofyan. Ya, terima kasih Pak siapa dari Kalimantan Barat tadi sudah menyampaikan. Ya, terakhir mungkin saya ingin meminta kepada seluruh peserta Pak ya, untuk 1 menit menyampaikan saran dan pendapatnya tentang jalinan budaya Nusantara. Kemudian ini akan menjadi catatan bagi pengurus ke depan untuk melaksanakan tugas kami selaku pengurus. Yang perlu ingin saya sampaikan sedikit ya Pak, kami pengurus ini hanya sekedar mengisi, karena seperti yang saya komunikasi dengan Pak Hadi, orang-orang yang tua-tua seperti kami seharusnya sudah di belakang sebagai pendorong. Yang muda-muda tadi yang mesti yang maju. Ini yang kita harapkan, kita ini hanya mengawali Pak. Makanya kita minta jangka waktu pengurusan kami hanya 1 tahun. Untuk kedepannya kami harap yang tadi Mas Adi, kemudian yang barusan ini menyampaikan dari Kalbar juga, ini yang kita harap didorong ke depan sebagai pengurus. Jadi silakan mungkin yang pertama siapa, mungkin Pak Nopi dulu ya mungkin ya Pak. Silakan sampaikan Pak mungkin untuk pesan-pesannya. Ini menjadi tugas kita ini nanti pengurus. Ya, baik, makasih Pak Sofyan. Menurut saya memang pertama kelompok kita ini Jalinan Budaya Nusantara ini tentu tidak hanya sekedar show, tidak hanya sekedar ingin seperti ini, tapi tentu harus jelas kemana arah kita, apa sasaran kita, apa tujuan kita. Kemudian juga seperti yang ditambahkan Pak Samsul tadi, harus ada yang membuat orang tertarik untuk bergabung di sini, gitu kan. Apalagi tadi kita punya niat untuk mengajak teman-teman dari FKBM yang tahun sebelumnya untuk bisa bergabung bersama-sama kita. Nah, untuk itu makanya kita sudah bersyukur sudah bisa membentuk kelompok ini. Tentu saja ini sebuah langkah maju. Tinggal sekarang bagaimana langkah maju kita sekarang ini bisa kita lengkapi, kita tambah lagi, kita susun lagi segala sesuatunya, termasuk juga program-program ke depannya. Sehingga kita tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tidak hanya sekedar cerita-cerita di WA, tidak hanya sekedar Zoom meeting seperti sekarang, tapi ada sesuatu yang membuat kita memang
harus untuk bergabung di jalinan budaya Nusantara ini. Jadi kami pikir seperti itu Pak Sofyan. Saya sekali lagi hanya ingin mengatakan bahwa kita semua sama di sini. Tidak ada beda. Tidak ada yang dituakan, tidak ada yang dimudahkan, tidak ada yang dikatakan lebih hebat daripada yang lain, tidak ada. Kita prinsipnya sama saja. Jadi baik yang muda maupun yang tua, baik yang tinggal di desa maupun yang tinggal di kota, kita sama rata, sama rasa. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan. Saya pikir seperti itu mungkin untuk dari saya Pak Sofyan. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Hadi, Pak Novi. Ya, kemudian yang kedua kepada Pak Hadi, Mas Hadi Sulistyo ya. Pesan Pak, 1 menit mungkin. Ya, kalau silakan Mas Hadi. Atau yang siap apa ya? Yang sudah siap. Ya Pak, gimana Pak? Silakan Mas Hadi. Sampaikan pesannya Bang untuk pendapatnya untuk jalinan budaya Nusantara ke depannya, terus untuk tugas pengurus nanti gimana? Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya tetap sungkem dulu kepada bapak-bapak semua yang di sini hadir. Mungkin saya bisa memberikan sedikit istilahnya apa, sumbangsih pemikiran mungkin bisa dipakai atau tidak, mungkin ini Pak Sofyan. Ya, menurut saya jalinan budaya Nusantara ini menjadi sebuah bibit bagi kita untuk kemudian nanti maju, kemudian menggait teman-teman yang lain seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, bagaimana nantinya kita bisa menarik kawan-kawan dari semua daerah untuk masuk dalam jalinan budaya Nusantara ini. Memang harus ada semacam kegiatan Pak. Jadi kegiatan itu bentuknya seperti apa saya juga belum punya gambaran. Karena dengan adanya kegiatan maka jalinan itu akan terbentuk. Dengan adanya tujuan yang jelas, visi misi yang dicapai juga jelas, insya Allah juga nanti teman-teman yang lain akan ikut bergabung. Baik. Kemudian yang membuat tertarik seperti apa, mungkin kalau dari saya ya itu tadi, bagaimana caranya jalinan ini nanti bisa komunikasi dengan dirjen, bisa diperhatikan, kemudian nanti bisa istilahnya apa ya, semacam show atau semacam apa, saya nggak tahu juga. Yang penting ada kegiatan yang jelas seperti itu Pak, biar teman-teman yang lain juga semangat untuk ikut Pak. Ya. Matur suwun Pak Sofyan. Terima kasih banyak. Intinya tadi perlu ada kegiatan daripada jalinan budaya Nusantara. Kemudian saya berikan kepada Pak Amandio dari Aceh. Silakan Pak Amandio, nyampaikan pesan-pesan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sikat aja Pak. Jalinan budaya Nusantara ini hendaknya menjadi bagian dari solusi dari permasalahan-permasalahan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita juga mesti bersama-sama memperhatikan PPKD dari masing-masing daerah, sehingga kita bisa menjadi bahagian solusi, bukan bahagian dari masalah. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Pak ya Pak. Ini akan kami catat Pak. Ini turun direkam. Selanjutnya untuk Mbak Ana Kobat dari Aceh. Silakan Mbak untuk menyampaikan saran pendapatnya untuk jalinan budaya Nusantara. Duh, kaget gue. Sarannya sih jangan ya seperti yang tadi yang dibilang siapa ya tadi pertama ya, kita bukan hanya sekedar Zoom meeting, begitu selesai Zoom meeting ini ya udah tinggal hilang aja gitu loh. Jadi hanya sekedar aja, hanya untuk mengisi silaturahmi aja, enggak. Tapi dengan adanya Zoom meeting ini kegiatannya ini kita bikin itu jadi nyata gitu, seperti yang tadi yang dibilang sama Pak Samsul Hadi, kalau ada apa sih pekan budaya Nusantara ataupun pekan budaya daerah itu kan berarti cuma daerah doang ya. Tapi kalau lebih bagusnya saran aku sih untuk tahun ini 2020 pekan budaya Nusantara itu ya kita ada di dalam sekalian reunian. Gitu, itu aja sih sarannya. Makasih. JBN ada di dalam ya di Pekan Budayaan Nasional 2020 insya Allah. Pak Hadi, Bu, dengar semua. Oke, terima kasih Mbak Ana Kobat sudah memberikan pesan dan saran. Kemudian selanjutnya untuk Mas Cesna Kurniawan. Ini Pak atau Mas ya?
Mas Chesna Kurniawan. Baik, terima kasih. Bisa Mas saja Pak, enggak apa-apa. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita. Terus salam kebajikan, namo buddhaya. Maaf tadi saya di luar rumah, jadi tidak sempat bertanya. Dan terima kasih kesempatannya juga. Salam saya dari Kalimantan Utara. Dan saya juga mewakili Pak Daud sebagai Kepala SMP Negeri 1 Maenokota dari Kalimantan Utara. Jadi kita dari bagian utaranya Indonesia. Dan harapannya untuk sesuatu atau kumpulan yang terbentuk ini, kita dapat terus menjalin hubungan yang baik, berbagi informasi seperti tadi yang kita sudah bahas dan lain-lain. Kita berbagi informasi dalam rangka untuk memajukan sumber daya manusia di daerah kita masing-masing dan akhirnya dapat menjadi sebuah kemajuan dari setiap daerah kita masing-masing dan itu akan menjadi kemajuan nasional. Dan untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang akan dilakukan, harapan saya kita terus aktif, misalnya seperti ada juga nanti kegiatan seperti ini perlu bertukar pikiran, misalnya bertemu karena kita dibatasi karena pandemi, mungkin kita bisa berdiskusi dengan Zoom meeting atau apapun, dan workshop misalnya berbagi tentang edukasinya, supaya kita juga terus dibekali dengan edukasi-edukasi tentang kebudayaan nasional, dan setiap daerah masing-masing kita sharing, kita adakan kita bedah setiap informasi dari daerah-daerah, maka itu akan membangkitkan rasa semangat kita juga untuk terus belajar dan juga menjadi edukasi bagi kita semua. Gitu. Dan terima kasih untuk Ditjen Kebudayaan yang telah mendukung setiap kegiatan. Lalu ini informasi Pak, jadi kita memang tadi yang saya petik juga harus ada koneksi ke pemerintah daerah. Jadi memang sangat sulit sekali ketika pemerintah daerah juga tertutup dalam hal ini karena tidak menjadi prioritas utama, dan itu memang menjadi hal yang sangat sulit bagi seniman-seniman daerah atau para pendidik seni dan lain-lain. Sehingga mungkin bisa juga sebagai bahan evaluasi, mungkin dari pusat bisa ibaratnya memotivasi agar pemerintah daerah juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang berbau kebudayaan di daerah. Jadi seniman-seniman misalnya yang ingin mengadakan satu kegiatan, menghubungi pemerintah daerah, dan akhirnya pemerintah daerah sadar karena sudah diberi informasi oleh pemerintah pusat. Mungkin ya itu hanya curhatan saja sih, karena kesulitan sekali, apalagi di sini adalah provinsi baru yang banyak sekali kebudayaan yang saya yakin banyak yang belum tahu. Ada kebudayaan yang sangat baik di sini, ada seni. Betul. Jadi Kaltim udah tahu. Nah, jadi ada beberapa. Jadi mungkin saya rasa perlu juga bantuan dari pusat untuk memberikan lagi edukasinya lebih kepada pemerintah di daerah juga agar terjadi sinergitas yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih dan terus semangat. Terima kasih Pak Sofyan dan pengurus yang lain yang sudah terpilih. Tetap semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Bang Chesna Kurniawan ya dari Kaltara. Ya. Untuk selanjutnya kepada Mbak Dewi Sukma dari Jawa Barat. Silakan Mbak. Singkat, padat, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin saran, luar biasa, mudah-mudahan organisasi yang kita buat hari ini bisa memiliki banyak manfaat untuk teman-teman yang ada di daerah, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait informasi-informasi dari pemerintah ataupun inovasi-inovasi dalam kebudayaan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Dewi Sukma, pendongeng dari Jawa Barat. Selanjutnya
ada Pak Roman. ada ya J5 YG ini siapa ya? Pak Roman. Pak Roman ya? Ya. Silakan Pak Roman mungkin ya mau menyampaikan ini, dari tadi sudah masuk beliau. Silakan Pak Roman. Terima kasih semuanya, karena dengan acara seperti ini kita bisa bercerita dan bersilaturahim. Adapun menurut saya pendapat rekan-rekan tadi semuanya bagus-bagus, betul. Nah saja di daerah kami kekurangannya mungkin di pemerintahannya. Tapi sekarang sih kayaknya ada bupati terpilih baru, bilangnya kemarin mau ngobrol dengan kami itu akan mendukung seni budaya dan akan mengangkat. Mudah-mudahan janji beliau bisa tertepati gitu. Nah, forum seperti ini kita juga ada pelajaran edukasi ke sekolah-sekolah juga, kita mengajarkan seni muatan lokal. Insya Allah untuk Indramayu bisa lebih baik lagi, sekalipun kemarin pemerintahnya kurang mendukung. Situ aja Pak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Mbak ini kayaknya dari Kalbar ini, Mbak Teresia ya kayaknya, yang JYG. Ya silakan Mbak Teresia. Ini bagian pengurusan juga. Dia silakan Mbak. Suaranya belum kebuka Mbak. Suaranya. Unmute. Unmute-nya. Oke. Silakan Mbak. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Teresia dari Kalbar. Kebetulan dalam kepengurusan ya terpilih menjadi sekretaris, sebenarnya sedikit keberatan ya Pak Sofian ya. Karena daerah saya ini sinyalnya kurang, tadi juga sempat mati karena cuaca buruk. Ya di sini sedang hujan ya, kawan-kawan, jadi ya sinyalnya agak sedikit terganggu begitu. Jadi banyak saran-saran dari kawan-kawan yang tadi tidak sempat saya dengarkan dengan jelas. Tapi terima kasih kepada Pak Sofian atas kesempatannya. Baik, saran saya, kebetulan saya juga baru ya, kepengurusan di Sangkar juga baru 1 tahun. Dan terima kasih kepada Bapak Samsul, pada Ibu Yeni, jajarannya karena bersedia memberikan bantuan kepada kami ya. Itu sangat luar biasa bagi kami yang mendapatkan bantuan. Nah, jadi saran saya untuk kedepannya, khususnya tentang kepengurusan ini, jalinan Nusantara ini, banyak teman-teman yang saya temui ya, mengharapkan sekali ada komunikasi langsung dengan pusat. Ya, kenapa? Karena di daerah saya itu hampir ada ratusan sanggar atau komunitas ya di daerah saya yang tidak bisa, artinya terapresiasi atau tidak bisa menyalurkan bakat-bakat mereka, tidak bisa menyampaikan keinginan mereka karena tidak tahu arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi ketika ada komunitas ini, saya sampaikan kepada teman-teman, nanti kalau bisa saya akan berkomunikasi dengan Bapak Samsul, Ibu Yeni, lewat komunitas kita ini, apakah bisa kawan-kawan saya ini, bagaimana ya, dirangkul seperti itu ya, dirangkul, dijadikan ya pembinaan atau bagaimana biar lebih ramai lagi seperti itu. Tidak kita saja, jadi ramai begitu. Ya, itu saran saya. Terus yang berikutnya ya, yang ingin saya tanyakan, kemarin kan kami mendapatkan bantuan FKBM. Untuk kedepannya, jika ada lagi bantuan, apakah kami boleh mengajukan selain dari FKBM lagi? FBK misalnya, FKK misalnya, atau ya program yang lain,
Serta kami juga akan mengajak rekan-rekan sanggar yang belum pernah mengajukan seperti itu, biar sama-sama merasakan bantuan dari pemerintah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit banyaknya, kurangnya saya mohon maaf. Salam kenal, saya senang sekali bisa melihat wajah kawan-kawan secara langsung, ya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, ya saling memberi masukan. Itu saja. Terima kasih, selamat malam. Adil Katalino, Bacura Min Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Baik, terima kasih. Salamnya khas sekali ya, Mbak. Harus. Nanti mungkin akan langsung dijawab, tapi terakhir oleh Pak Samsul Hadi atau Bu Yeni Lasmawati. Apa yang ditanyakan tadi, apakah boleh dapat atau tidak. Kemudian akan kita lanjutkan kepada Mas Robi juga dari Kalbar kayaknya. Mas Robi Mudan dari Kalbar. Ya, benar Pak. Ya, siap, betul. Ya. Silakan. Oke, selamat malam untuk kita semua. Ya, saya harapkan ya, komunitas perkumpulan kita ini tetap jaya selalu di air, di darat, dan di udara ya. Nah, kita pakai semboyan teknik saja. Ya, saya harapkan kita bukan hanya sampai di sini saja, tapi kalau bisa kita berkelanjutan, kita buat komunitas ini lebih berkembang, tercatat di kementerian dengan membuat mungkin ya sejenis inventaris atau mungkin sejenis ART-nya yang menguatkan komunitas kita ini, dan saya harapkan kita selalu kompak. Itu saja, terima kasih. Selamat malam Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Robi Mudan. Selanjutnya Pak Jamas Tinawan. Pak Jamas Tinawan, ya Pak Jamas Tinawan ini belum tahu, boleh sambil dikenalkan diri Pak, nanti jadi dari mana. Silakan Pak. Pak Jamas Tinawan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Jamas Tinawan dari SD 1 Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat saya dulu kepada Bapak dan Ibu yang ada di komunitas Jalinan Budaya Nusantara ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi yang dari Kalimantan Barat, kalau tidak salah Ibu yang dari Kalimantan Barat, bahwa di Kabupaten Lombok Utara setelah kami mendapatkan bantuan kalau yang SD FSK itu, ada beberapa komunitas yang kemudian ikut juga ingin mendapatkan bantuan dari kementerian, dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI. Mereka ingin juga mengajukan proposal apakah masih ada program tersebut pada tahun 2021. Nah, itu yang barangkali nanti kami bisa mendapatkan jawaban supaya bisa kami sampaikan ke komunitas-komunitas lain yang di Kabupaten Lombok Utara, karena banyak sekali komunitas-komunitas ini juga yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apakah mungkin setelah dianalisa dampak baik dan buruknya atau positif dan negatifnya, komunitas ini dibuat dalam skala yang lebih besar barangkali melalui media Instagram atau Facebook yang dibuat oleh admin Pak Sofyan supaya lebih luas jangkauannya. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamas Tinawan. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Jamas Tinawan
tinggal dua lagi yang ingin menyampaikan nih, Pak Samsul Hadi dengan Bu Yeni. Silakan menyampaikan pesan sekalian menjawab apa yang ditanyakan tadi, Pak. Ada beberapa yang menanyakan apakah masih ada untuk program tahun ini, tahun 2001, kemudian apakah dari bagaimana cara komunitas-komunitas yang ingin mengajukan itu bisa mendapatkan yang tadi yang belum pernah mendapat seperti yang disampaikan Pak Jamal Tisnawan. Nah, itu mungkin yang bisa dijawab oleh Pak Hadi. Kemudian pesan-pesannya untuk untuk jalinan budaya Nusantara, selain dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ada untuk penguatan legalitas, kemudian ada untuk memperluas jaringan. Nah, ini termasuk dari program kita. Silakan Pak Samsul Hadi yang pertama ya. Mengenai kebijakan bantuan pemerintah mungkin ke Bu Yeni nanti yang menjawab gitu, FKBM, FKK apakah masih bisa, terus bisa enggak mengajak ya, itu kebijakan nanti lebih detailnya oleh Bu Yeni, dan sekaligus Bu Yeni menjelaskan untuk pelaporan ya Bu Yeni. Untuk dari saya menyampaikan dengan jalinan silaturahmi ini melalui komunitas budaya Nusantara ini, jalinan budaya Nusantara ini, saya mendukung sekali dan mendorong gitu ya, lebih eksistensinya gitu ya Bapak Ibu sekalian, dan kepengurusannya diperkuat. Nanti kalau sudah tata kelolanya bagus, nanti Bu Yeni akan memberikan nomor kontak baik FKBM maupun FBK yang tahap 1 dan tahap 2. Nah, sehingga nanti kelihatan mana-mana yang masih bertahan lama dan mana yang baru ngikut terus pada keluar. Nah, dari situlah kembali ke pribadi masing-masing atau komunitasnya. Dan saya ucapkan selamat terbentuk jalinan budaya Nusantara, supaya ke depannya itu bisa lebih menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo Mbak Bu Yeni melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Samsul. Terkait tadi yang dari Bu Teresia, apakah bisa mendapatkan bantuan kembali? Kalau yang kayak untuk FKBM, lalu FKK, memang kami tidak men-share secara di website ya Bapak Ibu, karena memang untuk yang FKBM, FKK, FSK ini proposalnya memang sifatnya afirmasi gitu kan. Tapi kami memang hanya untuk di FBK memang kita share di publik dan melalui website juga gitu kan. Sedangkan untuk FBK sendiri, mungkin kami ingin juga memberikan kesempatan untuk komunitas, sanggar yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sendiri. Jadi kami akan memberikan ketentuan dari dalam juknis apabila memang nanti komunitas sudah menerima tahun 2020 mungkin akan bisa menerima lagi 3 tahun ke depan gitu kan, karena jangan sampai nanti yang mendapatkan bantuan pemerintah ini hanya komunitas atau sanggar itu saja gitu kan. Jadi kami memang sangat ingin memberikan peluang yang sangat besar sehingga seluruh masyarakat luas yang memang sesuai dengan ketentuan dalam juknis bisa mendapatkan bantuan pemerintah dalam rangka pemajuan kebudayaan. Dan juga karena sudah ada dalam undang-undang kan, yang diangkat juga kan terkait dengan OPK gitu kan. Jadi memang ini juga bisa membantu Ditjen Kebudayaan sendiri dalam rangka pelestarian, pengembangan, pemanfaatan untuk 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya, mungkin dari saya itu dulu Pak Samsul terkait masalah bantuan-bantuan yang ada. Kalau untuk masalah bimbingan teknis untuk LPJ gitu kan, ini mungkin nanti bisa kita sinkronisasikan juga dengan Direktorat PTLK terkait nanti proposal ataupun bagaimana pembuatan proposal, lalu masalah LPJ-nya, karena memang sangat dibutuhkan sekali untuk laporan LPJ sendiri.
bagi kementerian, karena sebagai dasar untuk pemeriksaan dari tim-tim yang terkait, misalkan dari Inspektorat Jenderal ataupun dari BPK. Dan ini harus ada kerjasama antara si penerima bantuan sendiri dengan kementerian. Jadi mungkin jadi nanti kami akan coba mengusulkan ke Direktorat PPAK sendiri terkait bimbingan teknis masalah proposal dan LPJ. Mungkin dari saya itu dulu Pak Samsul. Selebihnya kita nanti bisa tanya jawab di dalam grup Jalinan Budaya Nusantara, saling bertukar pikiran, lalu bisa saling memajukan kebudayaan. Terima kasih. Baik, kembalikan ke Pak Sofyan. Bu Yeni, ya Pak Hadi, terima kasih sudah memberikan jawaban sekaligus saran kepada kami. Ini yang terakhir dari saya nih Pak, pertanyaannya untuk Pak Hadi sama Bu Yeni ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan dari pesan dari Bu Sukma tadi mungkin belum tersampaikan. Nanti usulan beliau agar nanti dari pihak Ditjen Kebudayaan yang bisa mengadakan semacam workshop atau pendampingan untuk workshop ini untuk penyusunan SPJ Pak, karena kemarin SPJ yang dari kawan-kawan kemarin kayaknya banyak yang kesulitan semua. Jadi itu usul dari Mbak Sukma, dari kawan-kawan lain juga saya rasa. Kemudian baik Pak, nanti kami akan tindak lanjuti dengan Direktorat PPLK, dan mungkin kalau memang tidak dengan Direktorat karena memang kami sangat membutuhkan untuk LPJ sendiri Pak. Ya, baik, makasih Mbak Yani. Kemudian yang kedua ini yang ingin saya sampaikan Pak, untuk bentuk daripada Jalinan Budaya Nusantara ini yang masih menjadi pertanyaan saya. Bentuk organisasinya seperti apa? Apakah kita buat seperti yayasan? Apakah kita buat semacam perkumpulan yang ini untuk menyerap aspirasi, atau bagaimana kira-kira nih menurut Bapak-bapak? Yang terutama kepada Bapak dari pembina lah, ini dari Bu Yeni dan Pak Hadi selaku pembina dari Jalinan Budaya Nusantara. Silakan mungkin Pak Hadi yang jawab. Saran dari Bapak ini kira-kira seperti apa nih Pak? Kalau nanti dibuatkan badan hukumnya, apakah bentuknya seperti yayasan atau seperti apa? Kalau memang disepakati badan hukum juga nggak masalah, kalau lebih bagus gitu. Jadi untuk menyampaikan aspirasi atau masukan untuk kemajuan kebudayaan akan lebih bagus gitu. Kenapa? Karena anggotanya itu sudah memiliki akte pendirian semua gini yang ada di sini gitu. Nah itu akan lebih bagus. Jadi bentuknya ya bisa dari perhimpunan lah, semacam himpunan gitu, himpunan komunitas. Tapi sesuai Pak Sofyan itu cocok sekali gitu. Jadi nanti ini yang bisa forum ini bisa memberikan suara gitu dalam menyepakati apa-apa saja, sebenarnya bisa juga memberikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mungkin itu sementara masukan dari saya. Mungkin Mbak Yeni bisa memberikan masukan tepatnya seperti apa? Oh baik Pak, untuk masukan yang tadi terkait apa ya Pak Samsul, maaf Pak? Bentuk lembaga, bentuk perkumpulan kita, bentuk jalinan ini. Yang masalah tadi yang bikinnya secara akta atau gimana ya untuk yayasannya ya Pak ya? Ya dipersilakan saja Pak, kalau memang ada ADRT-nya nanti, ada notarisnya juga kan nanti kan jadi kayak modelnya komunitas atau komunitas baru kan. Tapi nanti jangan melupakan juga komunitas yang sudah dibangun juga gitu kan. Karena kan Bapak Ibu sendiri pengurusnya ini merupakan bagian dari komunitas yang lain gitu kan. Karena nanti ya jangan sampai ada komunitas baru, memunculkan komunitas baru, tapi komunitas lamanya jadi hilang atau musnah gitu kan. Jadi tetap harus jalan bareng-bareng juga gitu, harus jalan bersama lah gitu kan. Karena ini dari beberapa passion ya, ada yang dari penelitian, ada yang dari tarian, mungkin ada lagi juga yang masalah dari apa gitu, masalah apa gitu kan. Jadi kan
banyak sekali deh. Jadi nanti nggak tahu nih fokus di komunitas atau yayasannya ini terkait apa gitu. Jangan sampai nanti jadi kayak komunitas atau yayasan yang palu gada, apa yang ada semuanya apa yang lo minta ada, jadi semuanya ada gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih condong misalkan gini ya Pak, kalau kayak dipikirkan yayasan ini nanti untuk apanya gitu, menghidupkan apanya. Jadi ada spesial, ada kekhususan lah, ada spesialnya lah. Jadi ibarat kata kita punya, memang kita misalkan kita punya memiliki beberapa banyak talenta, tapi kita punya satu yang memang kita bisa kembangkan, kita bisa manfaatkan gitu kan. Jadi lebih fokus kemana arahnya dari yayasan ini gitu. Itu kalau dari saya seperti itu Pak. Ya, makasih Mbak Yeni. Saya rasa kalau arahnya sudah jelas Mbak, artinya dari kita selaku Jalinan Budaya Nusantara, kenapa saya sampai mengajak rekan-rekan dan alhamdulillah banyak rekan-rekan lain juga yang mendukung dan satu pemikiran dengan saya, karena selama ini kita nih masing-masing berjalan ya, tidak terhimpun dalam satu arah, artinya malah justru terjadi persaingan. Inilah yang menyebabkan kita sulit menangkal budaya-budaya yang dari luar. Jadi tugas kita artinya melanjutkan daripada Kongres Kebudayaan, kemudian melakukan percepatan pelaksanaan pemajuan kebudayaan ini sendiri. Itu tugas kita, membantu tugas kementerian. Itu jelas arah tugas daripada Jalinan Budaya Nusantara. Itu nanti yang akan dituangkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Tinggal di aturan-aturannya yang perlu kita buat nanti mungkin Pak Pak Nopi. Kebetulan sepuh-sepuhnya kayaknya malam ini cuma Pak Nopi nih yang hadir nih. Mas Irwansyah nggak ada, tapi ada Bu Yeni, ada Pak Hadi, saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan mungkin pertemuan kita untuk malam ini, walaupun ini agak sedikit melenceng dari agenda kita sebelumnya nih, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mohon maaf kalau memang, karena sekali lagi saya sampaikan, saya mencoba memberanikan diri untuk menyelenggarakan acara ini, karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali melaksanakan Zoom meeting. Alhamdulillah Pak Amandio dari Aceh banyak membantu saya juga bagaimana teknik pelaksanaannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Wabil khusus kepada Pak Samsul Hadi dan Bu Yeni Lasmawati yang sudah banyak memberikan masukan, saran dan ujangan-ujangan kepada kami. Sekali lagi mungkin kita akan agendakan lagi untuk akan datang, pertemuan yang akan datang. Saya persilahkan kepada rekan-rekan lain yang ingin menyelenggarakan acara semacam ini. Nanti kita akan adakan acara, mungkin kita akan sama-sama kita kemas, bisa menghadirkan seperti yang disampaikan Pak Hardi tadi, bisa jadi nanti dari Pak Dirjen sendiri yang bisa menghadiri kegiatan pertemuan kita. Kita berharap ada dukungan dari beliau agar kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih telah hadir malam ini, menyempatkan waktu sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Yedi, Pak Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Betul, Mbak. Pamit. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat malam semuanya. Ya, Selamat malam semuanya. Mana?